semua, selamat datang di Tutur Kata. Buat kalian yang baru pertama kali nonton video aku, kenalin aku Dini, dan kali ini aku akan menuturkan kata-kata selama 25 menit memaknai umur 25 tahun. Rencananya aku akan bertutur kata di tempat ikonik di Indonesia, yaitu Monas dan Stadion Utama GBK. Kata orang-orang, umur 25 tahun itu adalah momen quarter life crisis. Menurutmu gimana? Yuk dengerin tutur kata aku memaknai hidup 25 tahun ini dalam 25 menit. Hai Geraldine Kondorora, selamat ulang tahun yang ke-25 tahun ya. Jujur aku ingin buat video ini karena ingin mendokumentasikan momen di 25 tahunku dan melihat perjalanan hidupku selama 25 tahun ini. Terus aku juga berharap video ini itu akan menjadi penyemangat aku di 25 tahun dan hari-hari selanjutnya. Jujur untuk buat video ini itu butuh keberanian dan percaya diri ya, amat sangat besar. Jadi ya cukup excited untuk buat video ini. Kabarku hari ini aku sangat bersyukur dan bersukacita bisa memasuki umur 25 tahun. Aku pun juga nggak nyangka kalau misalnya udah 25 tahun, tapi pastinya aku selalu bersyukur dan bersukacita untuk penyertaan Tuhan selama 25 tahun ini. Dan di umur 25 tahun ini, aku udah mulai banyak memikirkan hal-hal penting tentang masa depan aku, sering beradu dengan pikiran sendiri, dan itu sangat menguras emosi, menguras pikiran, tenaga, dan semuanya. Tapi aku nggak mau sia-siain momen itu, jadi akhirnya aku menuangkannya dan mencoba mengingatnya dalam bentuk tutur kata. Selama hidup 25 tahun, aku bertemu dengan banyak sekali orang, dari anak kecil sampai dengan orang yang sudah lanjut umur. Terus aku melihat banyak sekali kelahiran, terus hidup, dan kematian. Pada intinya manusia itu punya 3 fase kehidupan, dari kelahiran, hidup, dan juga kematian. Dan bagiku sendiri, aku memaknai hidup di 25 tahun ini adalah sebuah anugerah terindah dari Tuhan, yang dimana sangat banyak sukacita, terus banyak tantangan, banyak kegagalan, kesedihan yang mewarnai hidupku selama ini. Tapi aku percaya bahwa jika Tuhan mengizinkan aku hidup sampai hari ini, maka Dia yang akan mengisi hari-hariku, membantu aku untuk melewati umur-umur karunia Tuhan kepadaku. Jadi hidup itu adalah anugerah terindah dari Tuhan. Kalau kata orang-orang sih, life quarter crisis itu adalah sebuah keadaan di mana apa yang kamu tentukan, apa yang kamu pikirkan dan kerjakan di 25 tahun ini itu sangat menentukan masa depan kamu. Dan aku juga coba cari tahu kenapa ada istilah life quarter crisis itu, karena di umur 25 tahun itu banyak hal-hal yang mungkin kita pikirkan dari kecil akan kita capai di umur 25 tahun, ternyata itu masih jauh dari target-target hidup kita. Dan kenapa adanya krisis itu, karena menurutku di momen 25 tahun ini adalah fase dimana aku secara pribadi juga jujur takut, bingung, dan juga penasaran gimana sih nantinya 25 tahun ini. Tapi aku pribadi itu sudah siap banget untuk menjalani life quarter crisis ini, kata orang-orang. Keluarga menurutku tempat untuk pulang dan support system terbesar aku selama 25 tahun ini. Aku bersyukur punya mama, papa, dan saudara-saudaraku yang sangat mensupport aku. Aku sering cerita ke mereka dan mereka juga sering memberikan solusi. Meskipun kadang itu
menggores hati, tapi aku percaya itu semua demi kebaikan aku. Dan bagiku mereka adalah orang-orang yang sangat istimewa yang Tuhan berikan dalam hidupku. Jadi aku sangat menyayangi dan sangat merindukan mereka. Teman adalah orang-orang terbaik, orang-orang baik yang Tuhan kirim dalam hidupku juga selama 25 tahun ini. Aku banyak ditempa dari teman-temanku, entah itu dari segi soft skill, cara berpikir, bertukar pikiran dengan mereka, sudut pandang tentang hidup, dan bagiku mereka adalah orang-orang yang membantu aku untuk berproses lebih memaknai hidup lagi. Dan aku bersyukur banget di 25 tahun ini aku punya banyak teman, tapi jujur sahabat, kalau sahabat itu circle persahabatanku di 25 tahun lebih mengerucut lagi, tapi aku sangat bersyukur punya mereka. Dan meskipun kadang kami harus LDR dan sahabat-sahabat aku, tapi aku selalu merindukan mereka. Dan di umur 25 tahun ini juga aku bersyukur karena aku punya sahabat dekat, teman spesial yang aku temani untuk berbagi cerita, entah itu dia hanya mendengarkan ataupun memberikan solusi, karena menurutku emang penting sih untuk punya teman dekat. Terima kasih buat teman-teman aku. Hal terpenting di 25 tahun bagi aku mungkin cukup sederhana ya, cukup dengan menikmati momen-momen yang ada dalam hidupku dan berusaha hidup di momen tersebut. Contohnya saat ini aku bertutur kata, aku sangat menikmati bertutur kata, memaknai 25 tahun. Bahagia. Kata yang cukup sederhana tapi punya makna yang mendalam. Akhir-akhir ini aku bahagia kalau aku mendengar kata terima kasih dari beberapa orang, terus aku bisa menerima senyum yang tulus dan juga memberikan senyum yang tulus kepada orang-orang yang aku temui. Aku juga bahagia kalau misalnya tidur yang cukup, karena tadi ya udah banyak pikiran-pikiran dan aku butuh tidur yang cukup untuk bahagia. Terus aku juga bahagia kalau aku makan yang enak dan pastinya sama orang-orang yang tersayang. Aku sangat bahagia di momen itu. Dan akhir-akhir ini juga aku bahagia kalau misalnya aku bisa lihat contohnya pohon yang hijau, terus lebih dekat ke alam. Dan paling penting adalah aku bahagia ketika aku melakukan hal-hal yang benar-benar aku sukai. Selama 25 tahun ini, hal yang paling aku takutkan dulu aku takut banget kalau ada orang yang meninggal. Aku takut banget kehilangan orang-orang yang aku sayang. Tapi setelah melakukan refleksi dan sampai di umur 25 tahun ini, aku takut kalau misalnya ada orang yang aku sayang itu meninggal. Cuman aku lebih takut lagi kalau aku kehilangan karakter dalam diri aku. Karena bagiku karakter itu adalah satu fondasi yang aku punya untuk bisa berjuang dalam hidup dan memaknai hidup yang sebenarnya. Jadi saat ini aku sangat takut kalau misalnya aku kehilangan karakter. Nasihat terbaik selama 25 tahun ini banyak ya, entah itu dari orang tua, terus dari guru, dari teman-teman aku, rekan kerja, banyak banget. Ataupun dari anak-anak kecil yang kadang memberikan perkataannya dan itu merupakan nasihat bagi aku secara pribadi. Tapi jujur, di umurku 25 tahun ini, khusus untuk tahun ini itu aku mendapatkan sebuah nasihat dari sahabat aku, teman aku. Dia suka baca buku, terus dia pernah baca satu quotes.
dan quotes-nya itu mengatakan seperti ini, kalau hidup hanya sekedar hidup, babi di hutan pun juga bisa. Di situ tuh aku mencoba merefleksikan apa sih maksud dari perkataannya ini, dan aku di situ sadar bahwa kalau misalnya hidupku itu aku tidak menggunakannya dengan hal-hal positif, terus mengetahui talenta aku dan melipat gandakannya sehingga bisa jadi berkat buat aku dan orang lain, termasuk dengan menuangkan ide pikiranku dalam bentuk kata-kata, aku simpan sendiri, maka aku hidupku akan biasa-biasa saja. Dan aku juga orangnya cukup tertantang dengan kata-kata itu. Jadi itu adalah nasihat terbaik yang aku dapatkan di 25 tahun ini, dan untuk itu aku sangat amat termotivasi untuk mengisi hari-hariku dengan hal-hal positif dan berdampak besar kepada orang-orang yang di sekitarku dan juga masa depanku. Itu sih nasihat terbaik. Toraja, udah sering banget mengagumi tempat itu, tempat yang sangat kaya akan adat istiadatnya, dan tempat di mana aku lahir, tempat di mana aku dibesarkan sampai umur sekitar 18 tahun, kurang lebih aku 18 tahun di Toraja. Toraja sendiri tuh memiliki daya tarik yang sangat membuat siapapun tinggal di dalamnya itu nyaman dengan segala aspek-aspek sosial yang ada di sana ya. Cuman aku sangat bersyukur pernah tinggal di Toraja dan ada rumah di Toraja, ada keluarga di Toraja, dan Toraja ini tempat aku untuk memulai mimpi, memutuskan untuk berjuang, dan pastinya tempat untuk pulang. Jogja. Menurutku Jogja adalah kota istimewa, seperti dengan namanya, sangat amat istimewa sehingga punya tempat tersendiri di hati aku. Bagiku Jogja itu mengajarkan banyak hal, tempat untuk belajar, tempat untuk melihat Indonesia mini, tempat untuk menyibukkan diri dengan berbagai macam kegiatannya, tempat untuk memulai memiliki rasa tanggung jawab, tempat untuk mencari cinta mungkin, dan pastinya tempat di mana aku bisa lulus dan belajar dari sana dengan gelar sarjana. Jadi Jogja dalam hidup itu mungkin secara umumnya adalah kota pendidikan. Tangerang Selatan, kota yang sangat cantik dan tempat di mana aku memulai karir sebagai fresh graduate saat itu ya. Aku bersyukur banget bisa datang ke Tangerang Selatan. Kalau kata orang-orang, Tangerang Selatan ini merupakan salah satu kota tersibuk yang ada di Indonesia, dan itu emang sibuk sih, agak sedikit macet juga. Terus aku paling suka di Tangerang Selatan itu karena tata kotanya yang sangat bagus, terus ada ruang untuk jalan kaki, lari, dan banyak juga pohon-pohon yang itu kadang meneduhkan hati di tengah kesibukan pekerjaan. Jadi bagiku Tangerang Selatan adalah kota di mana aku memulai karir, dan di sana juga aku banyak merefleksikan diri, termasuk memutuskan untuk memulai membuat tutur kata. Banyak banget. Aku udah mulai dengan buat video ini karena emang aku sangat rindu untuk berbagi dengan kalian ya. Terlebih khusus berbagi dengan diriku di masa depan. Terus aku
sangat ingin untuk mengisi hari-hariku dengan selalu belajar, menerima dan melepas segala hal yang memang harus aku lakukan. Aku juga ingin lebih banyak untuk melihat dan merawat diri aku, terus lebih banyak mengapresiasi diri, dan mungkin aku akan mulai dengan hal-hal sederhana juga. Aku sangat ingin gereja bareng orang-orang terdekat aku, ya sekali sebulan, terus gereja bareng sama mereka ya. Terus aku juga lebih ingin untuk berpikir positif, berkata-kata positif, dan bertindak positif. Dan pastinya aku akan melakukan hal-hal yang membuat aku optimis, karena itu adalah salah satu amunisi yang aku punya untuk melewati 25 tahun ini. Dan aku juga ingin lebih banyak menikmati melihat ciptaan-ciptaan Tuhan lainnya. Itu sih yang aku ingin lakukan di 25 tahun. Impian. Impianku di masa depan, yang pertama aku akan tetap jadi berkat buat diriku dan buat orang lain. Aku akan tetap melipat gandakan semua karunia dan anugerah yang Tuhan berikan kepadaku. Aku pun di dalam karir, aku ingin punya satu keahlian sehingga itu bisa membentuk diri aku dalam berkarir agar lebih baik lagi. Terus aku juga ingin untuk liburan keluarga, entah itu di Toraja ataupun keluar Toraja. Aku sangat ingin liburan dengan keluarga dan orang-orang terdekat aku. Terus aku sangat ingin untuk hidup tenang, hidup bahagia bersama dengan orang-orang yang aku sayangi. Aku lebih banyak ingin untuk mengasihi dan dikasihi, dan pastinya aku juga lebih ingin untuk melihat dan mengenal siapa diri aku, sehingga aku selalu disadarkan bahwa aku adalah sebuah ciptaan yang dimana aku harus mengenal siapa penciptaku. Dan terakhir, aku ingin menjadi manusia dan perempuan seutuhnya. Pastinya dalam 25 tahun aku kadang diperhadapkan dengan sebuah penyesalan-penyesalan yang kadangkala itu lahir dari diri aku sendiri. Aku merasa penyesalan terbesarku di 25 tahun ini adalah kadang aku tidak menghargai momen-momen yang ada dalam diriku, yang hadir, orang-orang yang datang. Aku belum bisa menyambut mereka dengan baik, dan itu kadang membuat aku menyesal, dan balik lagi ya, momen itu gak bisa diulang. Jadi aku sangat menyesal tidak menyambut baik dan melakukan hal-hal baik saat itu. Dan untuk itu aku mau minta maaf. Aku minta maaf banget kepada diriku sendiri dan juga orang-orang lain yang mungkin sudah aku sakiti, entah itu dari perkataan, perbuatan, dan pikiranku, dan sangat menggores di hati. Aku amat sangat minta maaf. Halo teman-teman aku yang sama-sama lahir di tahun 1999, tahun ini kita udah 25 tahun. Kita udah masuk di life quarter crisis, dan dengan ini mari ayo sama-sama kita menghargai setiap momen di 25 tahun ini. Meskipun kata orang berat, tapi aku yakin kita bisa. Mari untuk senantiasa mengusahakan setiap ekspektasi dan target hidup yang sudah kita tetapkan, pribadi lepas pribadi. Terus jangan lupa untuk menerima dan belajar untuk melepaskan hal-hal yang memang perlu kita lakukan untuk itu. Dan untuk adik-adik kami di bawah, adik-adik kami ya, kalian tetap semangat,
Jangan sia-siakan hidup kalian. Kalian harus isi hal-hal positif dalam hidup kalian. Meskipun kadang hidup itu tidak mudah, berat sekali teman-teman. Tapi percayalah kalau kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, kita akan diberikan kekuatan untuk menjalaninya. Dan aku yakin di masa depan, jika kita melakukan hal-hal baik, hal-hal positif, kita pun akan menuai hal-hal yang baik juga. Tapi ingat lagi, dari versinya Tuhan. Jadi jangan terlalu berekspektasi akan sesuai dengan keinginan kita. Itu sih pesan dari aku. Semangat guys! Halo Geraldine Kondorora. Hari ini 16 Mei 2024, kamu sudah 25 tahun. Terima kasih banyak sudah berjuang 25 tahun ini. Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih sudah memulai hal-hal baik. Tidak apa-apa kalau misalnya kamu melakukan kesalahan, kegagalan. Tapi cobalah untuk selalu bangkit dan melihat segalanya dengan sudut pandang positif. Terima kasih sudah selalu berusaha berbuat yang terbaik untuk dirimu dan juga orang-orang lain. Terima kasih untuk semua pencapaianmu dari pendidikan, karir, dan semuanya. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Jangan terlalu memikirkan hal-hal yang bukan menjadi tanggung jawab kamu. Mari belajar untuk lebih peka dengan hal-hal baik yang datang dalam kehidupan kamu. Peka terhadap sesama, peka terhadap ciptaan Tuhan yang lain, dan terus menggali potensi diri. Ingat untuk melipat gandakannya, dan jadilah selalu yang terbaik menurut versi kamu. Terima kasih Dini, terima kasih sudah berjuang, dan mari berjuang lebih lagi. Terima kasih. Alamnya, berjuang. Kalau sebenarnya aku bisa melakukan yang terbaik, tapi aku tidak melakukan yang terbaik. Aku sedih sih kalau kayak gitu. Bukan kota ya, tapi daerah kali ya. Aku sangat ingin ke salah satu desa, tepatnya desa di nama desanya itu Wairebo. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat ini dari Amsal 3 ayat 5. Sekali lagi selamat ulang tahun buat Geraldine Kondorora. Hebat sekali Dini sudah bisa berjuang untuk hidup 25 tahun ini. Mari selalu warnai hidupmu dengan kebahagiaan, dengan kata-kata yang baik, dengan hal-hal positif, dengan orang-orang tersayang. Kasihi mereka dan jangan lupa untuk banyak bersyukur, banyak berdoa, berserah, dan percayalah umur kamu akan sangat bermakna jika kamu bisa memberikan dampak positif bagi orang-orang dan lingkungan yang ada di sekitarmu. Happy birthday Geraldine! Oh iya, ada yang kelupaan nih. Aku mau tambahin tentang menjadi manusia dan perempuan seutuhnya. Maksudnya ialah, sebagai makhluk sosial, kadang aku selalu mengikuti egoku sehingga sering menyakiti diriku sendiri dan juga orang lain. Bukankah sebaliknya, aku harus menegur dengan kasih dan berusaha menyelesaikan masalah dengan komunikasi yang baik? Selain itu, definisiku menjadi perempuan seutuhnya adalah aku ingin lebih menerima kekurangan dan kelebihan dari diriku, lebih percaya diri, dan ingin terlibat dalam perilaku woman support woman. By the way, awalnya lokasi pengambilan video ini akan dilakukan di Monas, tapi karena keterbatasan waktu dan kondisi angin yang cukup kencang sore itu di Monas, aku memutuskan untuk mengambil video di Taman GBK. Satu lagi mengenai impian. Aku ingin banget bertutur kata bersama salah satu wanita idolaku di Indonesia, yaitu Putri Tanjung. Semoga bisa dapat kesempatan suatu hari nanti. Amin! Sekian tutur kata dariku memaknai 25 tahun ini dalam 25 menit. Jika ada tutur kataku yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat kalian yang sudah nonton video ini, terima kasih banyak. Ingat selalu untuk like, comment, subscribe, and share video ini ke keluarga dan teman kalian ya.
Sampai ketemu di video selanjutnya. See you!